Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Aris. Pada video ini gue ingin menceritakan sosok konglomerat asal Indonesia yang kekayaannya mencapai ratusan triliun. Siapakah beliau? Namanya adalah Prayogo Pangestu. Siapa sih Prayogo Pangestu itu? Jadi beliau ini memiliki nama asli Pang John Pen yang lahir pada tahun 13 Mei tahun 1944. Beliau ini terlahir dari latar belakang keluarga yang bisa dibilang sederhana. Orang tuanya itu seorang pengumpul karet dan bahkan ketika beliau itu SMP, beliau masih harus kerja paruh waktu untuk memenuhi biaya sekolahnya. Tapi sekarang hasil dari jerih payahnya itu sudah terbayar semua. Dengan kekayaannya menurut Forbes per bulan Agustus tahun 2025 ini mencapai 33,6 miliar US dollar. Artinya setara dengan sekitar 540 triliunan dengan kurs rupiah 16.000. Dengan kekayaan sebesar itu kita udah nggak bisa ngebayangin lagi sebanyak apa uangnya. Kalau mau taruh di berangkas juga sebesar apa berangkas udah nggak kebayang lagi. Lantas bagaimana beliau bisa mencapai kekayaan sebesar itu? Nah, jadi begini ceritanya. Beliau ini pendidikannya itu cuma sampai SMP. Nah, kemudian beliau mulai merintis karirnya itu dengan merantau ke Jakarta. Tapi nggak kayak cerita dongeng Malin Kundang yang ketika merantau langsung sukses. Beliau harus menghadapi sulitnya mendapatkan pekerjaan di Jakarta. Bahkan ketika beliau menjalani usaha patungan bersama saudaranya pun itu masih belum berhasil. Akhirnya Prayogo Pangestu harus kembali ke kampung halamannya di Kalimantan. Dan untuk menyambung hidupnya, beliau menjadi seorang supir angkot di sana sambil berdagang bumbu dapur. Dan momen titik balik kehidupannya ketika dia bertemu seorang pengusaha kayu asal Malaysia bernama Burhan Urai. Burhan Urai itu mengajaknya untuk bekerja di perusahaannya yang bernama Jayanti Group. Prayogo tentu nggak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Akhirnya beliau bekerja di perusahaannya Burhan Urai, tentunya bekerja dengan sangat keras, dengan sangat baik, dan juga belajar bagaimana perusahaan ini bisa berjalan, bisa bekerja. Dan hasil dari kerja kerasnya itu terbayar karena setelah 7 tahun bekerja pada tahun 1976, akhirnya Prayogo diangkat sebagai General Manager di anak perusahaan Burhan Urai. Tetapi biasanya kan kalau kita ketika mendapatkan jabatan yang sudah tinggi di perusahaan, kebanyakan itu tinggal menikmati saja, nikmati gajinya, ya udah tetap berada di zona nyaman. Tapi beda dengan Prayogo, beliau berani mengambil langkah untuk keluar dari zona nyaman. Karena setelah 1 tahun bekerja sebagai General Manager di anak perusahaan Burhan Urai, beliau keluar dan beliau mengakuisisi perusahaan kayu yang sedang ada masalah finansial. Dengan bermodalkan pinjaman dari bank, beliau akhirnya mengakuisisi perusahaan tersebut. Nama perusahaannya adalah PT Pacific Lumbercoy. Nah, hebatnya dari beliau, 1 tahun setelah diakuisisi, beliau sudah mampu membayarkan seluruh hutang-hutangnya ke bank. Dan PT Pacific Lumbercoy ini itu berubah nama tahun 1993 menjadi Barito Pacific Timber dengan kode perusahaan yaitu BRPT. Ketika perusahaan ini tayang di Bursa Efek, itu menjadi salah satu perusahaan yang lumayan diincar oleh investor-investor. Tapi masalah tentu ada ke depannya karena di tahun 1998 perusahaan beliau mengalami krisis karena perekonomian di Indonesia juga saat itu mengalami krisis moneter ya. Nah, beliau di sini melihat peluang yaitu dari perusahaan Chandra Asri yang mana itu merupakan bekas proyek dari mantan Presiden Soeharto. Beliau mencoba untuk mengakuisisi. Akhirnya perusahaan tersebut dapat diakuisisi dengan harga Rp1.000. Tapi dengan syarat beliau harus melunasi hutang sebesar 870 juta dolar ke Marubeni, Jepang, dan juga melunasi hutang 1,2 triliun rupiah ke negara. Kualitas beliau nggak perlu diragukan lagi. Dengan segala usahanya, akhirnya PT Chandra Asri ini bisa melunasi hutang-hutangnya. Salah satu teknik jeniusnya adalah dengan mengkonversi nilai-nilai hutang tersebut menjadi kepemilikan saham. Dan sebagai bonus, setelah melunasi hutang dari PT Chandra Asri, Prayogo Pangestu diberikan
perusahaan PT Tripolita Indonesia dan sekarang sudah merger perusahaannya. Sejak saat itu Prayogo Pangestu mulai banyak mengakuisisi perusahaan hingga saat ini beliau itu memiliki lebih dari 30 PT, mulai dari petrokimia, batubara, sawit, kayu, properti, lem, dan gebrakan terbesarnya yaitu membeli saham Star Energy Geothermal. Dan perusahaan-perusahaannya itu di Bursa Efek mengalami peningkatan yang fantastis sekali, dan itu juga menjadikan salah satu sumber kekayaannya dari saham-saham itu juga. Nah, pelajaran penting yang gue dapat dari sosok Prayogo Pangestu ini, pertama dia mempunyai tekad yang kuat walaupun dengan kondisi ekonominya, latar belakang orang tuanya yang tanda kutip pas-pasan, beliau nggak mengeluh, nggak yang pasrah, tapi beliau tetap menjalani hidupnya dan bekerja keras. Kemudian yang kedua, beliau ini sangat tekun, ya terus berusaha, tidak pantang menyerah. Kemudian yang ketiga, beliau ini bisa melihat peluang dan bisa memaksimalkan peluang itu. Seperti peluang pertama ketika dia bertemu Burhan Nurai, itu bisa dieksekusi dengan maksimal peluangnya. Kemudian peluang beliau mengakuisisi perusahaan kayu Pacific Lumbercoy itu dapat dieksekusi dengan baik. Kemudian peluang membeli PT Chandra Asri seperti itu. Jadi beliau bisa mengeksekusi peluang-peluangnya dengan baik. Poin keempat, berani keluar dari zona nyaman. Cerita yang sebelumnya beliau sudah mendapatkan jabatan General Manager di anak perusahaan Burhan Nurai, beliau malah keluar. Nah, itu kan menunjukkan kalau beliau ini berani untuk keluar dari zona nyaman. Yang kelima, beliau ini adaptif. Kemudian yang keenam, beliau juga jago negosiasi. Terlihat dari banyaknya perusahaan-perusahaan yang berhasil beliau akuisisi. Dan yang terakhir, beliau itu seorang pembelajar yang cepat. Dia nggak melihat umur, tapi beliau terus belajar. Jadi itu aja cerita dari Prayogo yang gue tangkap sejauh ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Semoga dengan gua sharing kita bisa mengambil hal-hal positif dan kita bisa menerapkannya ke diri kita supaya menjadi pribadi yang sukses juga seperti sosok Prayogo Pangestu. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like-nya dan juga komentar di bawah. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.